来た。カッパカッターで攻める。So yang penasaran langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film kita akan melihat nih ada Ash, seorang trainer yang berusia 10 tahun. Ia sangat antusias menyaksikan acara pertandingan Pokemon di televisi. Kamex Taikita. Kappa Kata de semeru. Pagi harinya Ash pergi ke rumah Profesor Oak nih untuk mendapatkan Pokemonnya. Ia sangat ingin mendapatkan Pokemon yang ia impikan, tetapi sayangnya tidak bisa nih karena ia datang terlambat, sehingga Pokemon-Pokemon lain sudah diambil oleh trainee-trainee yang lain. Profesor mengatakan kalau ia memiliki Pokemon lain, namun yang satu itu sedikit bermasalah, dan Ash tidak lama melihat sesuatu dari atas sana. Saat bertemu ia senang nih melihat Pokemon tersebut, karena Pokemon itu terlihat sangatlah lucu, tetapi tidak disangka ia justru disengat listrik nih oleh Pokemon itu. Yang ternyata Pokemon itu ternyata Pikachu. Ia adalah Pokemon listrik. Pikachu juga Pokemon yang pemalu, sehingga dia akan menyengat listrik kepada manusia yang menyentuhnya. Ash mengatakan kalau ia tidak keberatan dengan Pikachu. Ia sangat senang dengan kehadirannya Pikachu nih, sehingga Profesor pun merasa tenang karena Pikachu berada di tangan yang tepat. Di situ Profesor pun memberikannya Pokeballnya Pikachu, dan tidak lama ibunya datang nih membawakannya pakaiannya untuk perjalanannya nanti. Di saat ingin pergi, Ash meminta Pika untuk masuk ke dalam Pokeballnya, tetapi Pikachu justru menolak. Ibunya senang nih melihat anaknya mendapatkan Pokemon yang baik dan menganggap kalau Pokemonnya sudah berteman baik dengan Ash. Ash sangat senang karena sudah dianggap berteman baik dengan Pikachu, sehingga ia tidak sengaja memegang dan mengangkat Pikachu. Namun sialnya justru mereka bertiga terkena setrum nih oleh Pikachu. Dalam perjalanan Ash harus menggunakan tali untuk menarik Pikachu, mengingat Pikachu ini tidak suka disentuh, sehingga untuk menjaga keamanan lebih baik menggunakan tali. Di situ Ash pun melepaskan talinya. Ia ingin memberikan kepercayaan pada Pikachu. Tidak jauh dari sana Ash melihat ada Pokemon lain nih bernama Pidgey. Ia pun segera menangkap Pidgey dan memasukkannya ke dalam Pokeball. Siapa sangka justru Pidgey dengan mudahnya keluar lagi nih dari Pokeballnya, dan hal itu ditertawakan bersama Pikachu. Ash pun menyuruh Pikachu untuk menangkapnya, tetapi Pikachu tetap menolak dan mengabaikan perintahnya Ash. Ash pun kesal nih, akhirnya ia memutuskan untuk melemparkan batu pada Pidgey. Sialnya dia justru mengenai Spearow. Di situ Spearow pun marah dan mendeteksi pelakunya, dan yang ia lihat di sekitar hanyalah ada Pikachu. Ia pun menyerang Pikachu, tetapi Pika juga menyerang balik. Di situ Spearow pun kalah, tetapi justru ia kembali membawa seluruh pasukannya untuk melawan Pikachu dan juga Ash. Ash pun melindungi Pikachu yang diserang oleh kawanan Spearow, dan kemudian ia pun melompat dari tebing dan hanyut ke sungai bersama Pikachu. Sesampainya di darat, tubuh Pikachu masih lemah dan Ash terus memegangi Pikachu dan melindunginya, sementara mereka masih terus dikejar oleh kawanan Spearow. Ash sangat sedih, ia tidak ingin kehilangan temannya itu, sehingga ia menyuruh Pikachu untuk masuk ke dalam Pokeballnya, dan Ash yang akan menangani kawanan Spearow itu. Pikachu yang melihat Ash yang berusaha sekuat tenaganya untuk melindunginya, ia juga melihat tekad dan kegigihan yang dimiliki oleh Ash, sehingga ia pun akhirnya mendekati Ash dan menolong Ash. Yang mana akhirnya kawanan Spearow pun kabur, dan sore harinya keduanya pun tersadar mereka baik-baik saja. Pikachu pun akhirnya merasa nyaman dan menerima keberadaannya Ash.
Bahkan saat disentuh oleh Es, Pikachu menyambutnya dan memberikan salam hangat pada pipinya Es. Tidak lama mereka melihat Pokemon yang indah dan menawan nih, dan burung itu tidak sengaja menjatuhkan bulu. Es pun terpukau sehingga ia mengatakan kepada Pikachu nih kalau suatu hari mereka akan mendapatkan Pokemon tersebut. Kemudian di perjalanannya Es pun mengikuti pertandingan nih Pikachu melawan Tanggela. Di situ Es pun sangat senang nih bisa memenangkan pertandingan itu bersama Pikachu. Es pun mendapatkan hadiah dari lawannya tersebut, yaitu lencana pelangi. Diketahui Es kini telah mengumpulkan 3 lencana pelanginya, dan menurut lawannya ia harus mengumpulkan sampai 8 lencana agar bisa mengikuti Liga Pokemon. Es dan Pikachu pun sangat senang dan bersemangat untuk mengikuti liga tersebut. Sementara itu di Pokemon Center, Es pun menghubungi ibunya nih, dan sementara Pika sedang meledek Pokemon lainnya. Dari kejauhan ada trainee yang sedang mengobati Pokemonnya yang terluka, dan menurut perawat di sana terdapat preman yang suka menculik Pokemon orang lain. Nama preman-preman itu adalah Tim Rocket. Sedangkan Tim Rocket sendiri pun sedang memantau mereka dan masih berada dalam lokasi yang sama. Tidak lama kemudian seorang trainee datang dan meminta perawat Joy untuk mengobati Pokemonnya yang terluka. Trainee itu mengatakan kalau mereka mencoba untuk menangkap Entei, tetapi ia dan Pokemonnya justru tidak sanggup menangkap Entei. Es pun tertarik dan mendekati trainee itu dan meminta informasi lanjut. Diketahui kalau Entei adalah Pokemon legendaris dan sangatlah langka, sehingga ia dan Pokemonnya berusaha menangkapnya, tetapi Entei sangat kuat dan mereka berdua dikalahkan dalam waktu yang singkat. Kemudian Entei pun kabur ke hutan. Sementara itu para trainee yang mendengar info itu pun segera bersiap-siap nih untuk pergi ke hutan untuk menangkap Entei. Es dan Pika pun juga ikut pergi dan mencari Entei ke hutan. Tidak lama Es dan perempuan yang berada di Pokemon Center itu pun melihat Entei juga nih, sehingga Es pun harus bersaing dengan perempuan tersebut. Perempuan itu bersama Pokemonnya yang bernama Piplup. Piplup pun segera menangkap Entei, sementara Es dan Pikachu juga sama. Di situ Entei pun melakukan serangan balik. Dan tidak lama muncullah trainee lain nih bersama Pokemonnya Lucario yang juga ingin mendapatkan Entei. Entei pun melawan balik mereka semua dan kabur. Sementara itu Es dan juga Pikachu pun bertengkar dengan Verity nih juga Piplup, sehingga mereka pun akhirnya duel. Sementara Surreal dan juga Lucario tidak berminat untuk ikut duel. Surreal juga mengingatkan kalau nanti akan turun hujan. Es dan Verity pun kemudian siap nih untuk memulai duel mereka. Namun sialnya mereka justru membangunkan Pokemon Onix, dan beruntungnya Es segera menolong Piplup dan menyuruh mereka semua untuk kabur bersama. Sementara itu Tim Rocket sedang sibuk nih mencari Entei, dan siapa sangka kalau mereka justru bertemu dengan Onix. Di sisi yang lain Es dan juga Verity pun masih kabur dari kejaran Onix. Es pun berusaha untuk menenangkan Onix. Ia juga dibantu oleh Piplup nih untuk menenangkan Onix. Onix pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Di situ Es pun berterima kasih pada Piplup karena sudah menolongnya. Tidak lama turunlah hujan sesuai dengan perkataannya Surreal. Di tengah perjalanan mereka mencari tempat teduh, mereka bertemu dengan Charmander nih, Pokemon yang sempat Es inginkan namun kedahuluan sama trainee lain untuk mendapatkannya. Di situ Charmander sedang sedih di bawah hujan, dan tidak lama ia senang nih ternyata trainee-nya datang. Tetapi justru ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari trainee-nya. Charmandernya ternyata dibuang sama trainee-nya nih. Menurut si trainee kalau Charmander ini sangatlah lemah dan ia tidak membutuhkan Pokemon yang lemah, sehingga ia membuang Charmander. Es yang tidak terima, menurut pendapatnya trainee dan Pokemon adalah sahabat, dan tugas dari seorang trainee adalah tumbuh kuat bersama Pokemon dan juga melatihnya. Namun berbeda dengan Cross, ia berpendapat kalau Pokemon ada untuk membantunya menjadi kuat, sehingga ia mencari Pokemon yang hebat bukan yang lemah. Nyala api di ekor Charmander pun semakin padam, sehingga Es pun membawa Charmander bersama dengan Verity juga. Mereka semua pun akhirnya meneduh ke dalam goa, dan tidak sengaja bertemu dengan Surreal, dan Surreal pun segera membantu mengobati Charmander. Kondisi Charmander ini sudah lebih baik. Mereka pun berterima kasih pada Surreal nih, dan mereka pun akhirnya berbagi cerita. Di sini Surreal ternyata bercita-cita ingin menjadi seorang profesor. Oleh karena itu ingin belajar banyak hal tentang Pokemon, termasuk untuk mendapatkan Entei. Es juga bercerita kalau ia ingin menjadi master Pokemon terhebat di dunia.
Kemudian Surreal dan juga Verity ingin memasukkan Pokemon mereka ke Pokeball. Namun ternyata Lucario dan juga Piplup keluar lagi nih, karena mereka tampaknya ingin menemani sahabat mereka, sama seperti Pikachu yang juga ingin menemani Ash. Tidak lama mereka kedatangan tamu tidak diundang nih, yaitu si Entei. Entei juga tampaknya membawa beberapa Pokemon kecil bersamanya nih. Surreal juga menceritakan tentang legenda yang bernama Ho-Oh, memberikan hidup pada Entei. Jadi Ho ini merupakan Pokemon yang tadi Ash dan Pika lihat. Dia ini merupakan salah satu Pokemon legendaris juga. Menurut legenda, 150 tahun yang lalu ada sebuah Tower Bell yang berdiri megah. Tower ini membantu manusia untuk berkomunikasi dengan Ho. Tetapi sampai akhirnya petir menghancurkan tower itu dan membuatnya terbakar. Dan tiba-tiba hujan deras turun dan nyala api itu menjadi padam. Tetapi ada 3 Pokemon tanpa nama yang terkena dampak dari kehancuran itu, sehingga Ho-Oh datang dan memberikan kehidupan pada mereka. Mereka pun melambangkan kilat yang menyambar, nyala api, dan air yang memadamkan. 3 kekuatan alam yang memberikan kehidupan adalah Raikou, Entei, dan juga Suicune. Ho adalah Pokemon yang menjaga kehidupan mereka, dan Ash pun menceritakan kalau ia bertemu dengan Ho dan menunjukkan bulu yang dijatuhkan Ho-Oh kepada mereka. Menurut Surreal, hanya sedikit orang yang pernah melihat Ho-Oh. Dan Ho juga sangat sering memberikan bulunya pada manusia, kecuali ia pasti sangat menyukai manusia tersebut. Surreal juga mengatakan nih, kalau Rainbow Hero dan Rainbow Wing atau bulunya Ho disatu padukan, bisa untuk mencari Ho. Sementara di belakang Entei ada Pokemon aneh nih yang nampak misterius. Ia sepertinya sedang menguping pembicaraan mereka. Di saat mereka semua tertidur, Pokemon misterius itu muncul dan melihat Ash. Dan kemudian pagi harinya mereka pun terbangun karena hujan sudah berhenti. Mereka juga melihat Entei dan teman-teman Pokemonnya sudah pergi nih, sementara Charmander sudah sadar dan kondisinya jauh lebih baik. Di situ Ash pun menawari Charmander untuk ikut dengannya, dan Ash ingin menjadi teman baik untuk Charmander. Sedangkan Charmander sedang merenung sembari mengingat temannya yang membuangnya. Charmander pun setuju nih dan memutuskan untuk ikut bersama Ash. Mereka pun keluar dan menikmati pemandangan pelangi yang indah dan sembari takjub dengan Rainbow Wing yang juga ikut menyala. Menurut legenda, Rainbow Wing yang menyala akan membimbing mereka, dan Pokemon misterius itu tampaknya bersembunyi di bayangannya Ash. Mereka pun memiliki tujuan yang sama, yaitu melihat Ho-Oh. Sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi bersama dalam perjalanan mereka menuju pegunungan Raizen. Sementara tim Rocket sedang memantau dan mendengarkan rencana mereka dari kejauhan. Di dalam perjalanan mereka, Ash pun sudah menangkap Pokemon lain nih, yaitu Caterpie, dan menggunakannya untuk menangkap Pokemon lagi. Dan siapa sangka nih, ternyata Caterpie berevolusi menjadi Metapod. Ash pun sangat senang nih dan melupakan Pokemon Pinsir. Malam harinya, di saat yang lain tertidur, ada Verity yang sedang melihat foto-foto perjalanan mereka bersama. Ia pun tidak sengaja melihat foto lama yang kemungkinan itu ibunya. Ia pun juga melihat ada Pokemon yang indah dan menakjubkan di sana. Ternyata itu adalah Suicune. Ia juga bercerita nih kepada temannya kalau ia dengan Suicune itu seperti terhubung. Suicune juga menatapnya. Verity juga bercerita kalau ia ternyata belum berbicara dengan ibunya sejak ia pergi menjadi trainee. Dan Ash juga Surreal pun menyemangati Verity kalau ibunya akan bangga dengan Verity. Kemudian Charmander pun juga mengikuti pertandingan dengan Pokemon lain nih, dan Charmander pun berevolusi menjadi Charmeleon. Di Pokemon Center, Ash memperkenalkan teman-teman barunya kepada ibunya. Setelah itu Surreal juga sedang membaca buku tentang Ho-Oh. Dalam buku tersebut dijelaskan nih kalau Ho-Oh memperhatikan banyak hal dari atas sana, termasuk aktivitas manusia dan Pokemon. Dan mereka mengalami aura kebahagiaan dari Ho-Oh. Namun Heart of Evil telah dicuri darinya. Saat Rainbow Wing menyentuh Heart of Evil, warnanya akan menjadi gelap. Sementara dari pintu, ada Cross yang sedang menguping pembicaraan mereka nih. Cross ini merupakan mantan pemilik Charmander dulu. Kemudian Pikachu juga ikut bertanding melawan Pokemon lainnya. Yang ternyata setelah itu ada penantang baru nih, dan itu adalah Cross bersama Pokemon barunya. Di situ Ash pun tidak ingin Charmander diremehkan lagi, sehingga ia akan menunjukkan pada Cross kalau Charmander juga hebat. Ia pun memanggil Charmeleon. Tetapi Cross tidak peduli meskipun Charmander sudah berevolusi, sekalipun menurutnya Charmander itu masih tetap lemah. Incineroar untuk melawan Charmander, dan mereka pun bersiap untuk bertarung. Ternyata Charmeleon menerima kekalahan yang telak dari Incineroar.
Charmeleon pun kalah nih. Di situ Ash pun sangat sedih dan Cross pun kemudian bukan hanya merendahkan Charmeleon tetapi juga Ash. Ia mengatakan kalau Ash tidak akan pernah menang jika memiliki Pokemon yang lemah. Ash pun membawa Charmeleon ke Pokemon Center. Setelah usai diobati, mereka pun pergi. Sementara itu Pikachu bisa merasakan kalau Ash merasa kesal dan sedih. Sorel menjelaskan hal pertama yang harus diterima oleh Ash adalah menerima kekalahannya dahulu, sehingga Ash bisa merasa tenang. Ash tidak sengaja bergumam kalau seandainya Pikachu yang bertarung bisa saja ia mendapatkan kemenangan. Namun Sorel menjelaskan nih, kalau ia mengatakan seperti itu sama saja ia dengan Cross yang hanya menginginkan kemenangan. Di situ Ash pun pergi dan diikuti oleh teman-temannya. Singkat cerita, di tengah hutan Ash tidak sengaja bergumam kalau seandainya Pokemon pertamanya Bulbasaur atau Squirtle, maka ia pasti menang. Pika pun sedih nih dan kesal mendengar pernyataan itu keluar dari mulutnya Ash. Ash pergi begitu saja meninggalkan Pika, sementara Pikachu tidak mengikutinya. Ia pun menoleh ke belakang dan mencari Pikachu nih, namun tidak ada. Dan dalam kekesalannya itu ia pun dikendalikan oleh Heart of Evil nih, sehingga Rainbow Wing pun juga berubah warnanya. Ash pun dibawa ke dalam dunia lain oleh Heart of Evil, dunia di mana tidak ada Pikachu di dalamnya. Sampai akhirnya ia melihat ada Ho-Oh terbang di sana, tetapi kemudian ia menyadari kalau ada yang salah dengan dunia ini. Di saat ia bercerita pada teman-temannya kalau ia ingin berpetualang melihat dunia luar bersama teman-temannya, tetapi ia sadar nih dan mendengarkan suara Pikachu. Ia pun mengejar Pikachu. Disitulah ia sadar kalau ia pernah mengalami hal tersebut bersama Pikachu. Namun ia masih belum sadar siapa Pikachu itu. Sampai akhirnya ia tersadar nih dan melihat ada Pikachu di hadapannya. Yang mana Rainbow Wing pun berubah kembali warnanya menjadi terang. Dan ia meminta maaf pada Pikachu karena telah berkata kasar dan melukai perasaannya Pikachu. Sorel juga menjelaskan nih, kalau di setiap pertandingan kita tidak bisa terus mendapatkan kemenangan, tetapi kekalahan juga bisa didapatkan. Tetapi dari kekalahan itu kita dapat belajar untuk memperbaiki kesalahan kita. Di situ Ash pun meminta maaf nih pada Charmeleon. Malam harinya Sorel bercerita pada mereka kalau keluarganya sibuk dan ia pun ditemani oleh Pokemon Luxray. Luxray selalu ada untuknya nih, sampai kemudian ia keluar rumah sendirian di tengah salju. Di situ ia melihat Luxray menghampirinya dan memeluknya dan memberikan kehangatan. Saat ia tersadar paginya, Luxray telah tiada. Ia harus mati membeku karena memeluk Sorel. Butuh waktu lama baginya nih untuk bisa berteman lagi dengan Pokemon. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Luxario dan kembali membuka hatinya untuk berteman lagi dengan Pokemon. Sementara itu Heart of Evil pun muncul dan Pikachu pun menyadari itu. Tidak sengaja Pikachu pun mengeluarkan listriknya dan justru para Prime Ape muncul dari atas pohon. Ash pun mengeluarkan Metapodnya untuk melawan Prime Ape. Situ Metapod pun berhasil berevolusi lagi nih menjadi Butterfree. Sementara mereka terus kabur dari kejaran Prime Ape. Butterfree pun menggunakan Sleep Powder untuk mengalahkan Prime Ape. Mereka pun berhasil kabur dari sana. Sementara tim Rocket pun akhirnya justru kena sasaran dari Prime Ape. Di sungai, Verity pun mengeluarkan Lapras untuk membantu mereka menyeberangi sungai. Di sana mereka melihat ada Butterfree lain nih yang diserang oleh Pokemon. Kemudian Ash pun menolong Butterfree itu menggunakan Butterfree miliknya. Akhirnya mereka pun sampai nih di pegunungan Raizen dan Rainbow Wing pun juga menyala dan memberikan sinyal untuk mengajak mereka pergi ke sana. Dari kejauhan tim Rocket pun terus membuntuti mereka. Di perjalanan mereka melihat pemandangan kawanan Butterfree. Butterfree pun mengucapkan perpisahan pada Ash karena ia ingin pergi mengikuti kelompoknya ke selatan. Sementara Ash akan mengikuti pilihan dari Butterfree saja, meskipun berat baginya nih untuk melepaskan teman baiknya. Ash pun menangis karena ia harus melepaskan Butterfree. Malam harinya mereka tidak sengaja bertemu dengan Raikou, tetapi kemudian Raikou pun menghilang. Di perjalanan mereka melihat ada banyak Pokemon liar yang sedih. Ada seseorang menjelaskan kalau itu karena Ho-Oh, karena semua Pokemon liar ingin melihat Ho-Oh dan menerima kekuatan dari Ho-Oh. Tidak disangka mereka justru bertemu dengan Bonji, si penulis buku yang tadi dibaca sama Sorel saat di Pokemon Center. Bonji pun juga ingin melihat Ho-Oh karena hampir 20 tahun ia meneliti tentang Ho-Oh. Bahkan sekarang ia pun meneliti lokasi keberadaannya Ho-Oh, dan ada kemungkinan menurutnya berada di sekitar sini. Mereka pun akhirnya pergi bersama, dan dari ceritanya si Bonji mereka beruntung nih bisa bertemu dengan Entei, Suicune dan juga Raikou. Dan kemungkinan itu karena ada Rainbow Wing.
Ho ingin tahu apakah ada anak muda nih yang pantas menerima Rainbow Hero, dan itu adalah Ash. Menurut Bonji, seperti Ash mendapatkan bimbingan dari bayang-bayang, dan Ash pun juga menambahkan nih kalau ia memang merasakan seperti itu. Bonji menjelaskan itu adalah Marshadow, Pokemon langka juga, Pokemon yang memandu bayang-bayang. Menurut legenda, jika warna Rainbow Wing menjadi gelap, Marshadow akan menyegelnya dan mengembalikannya seperti semula. Ash pun kemudian mengeluarkan Rainbow Wing-nya dan cahaya pun muncul memandu mereka untuk ke sana. Bonji mengatakan di saat Rainbow Flowers muncul dan bermekaran di Rainbow Rock, maka Ho-Oh akan datang. Mereka pun jadi semakin tidak sabar nih untuk menunggu kedatangannya Ho-Oh. Ash pun segera ingin meletakkan Rainbow Wing-nya, namun ia justru mendapatkan serangan dari Incineroar dan Cross. Menurut Cross, trainee yang pantas bertarung dengan Ho-Oh adalah trainee yang paling kuat, bukan lemah seperti Ash. Bagi Cross, yang lemah itu sama seperti sampah, dan orang yang kalah itu lebih buruk dari sampah. Di situ Rainbow Wing pun menyala dan muncullah Marshadow dari sana. Menurut Bonji, Marshadow muncul adalah sebagai wasit yang akan menilai nih siapa yang akan menang dari pertarungan Ash dengan Cross. Ash pun segera memilih kembali Charmeleon untuk menghadapi Cross. Tak sangka di tengah pertarungan mereka, Charmeleon berevolusi lagi nih menjadi Charizard. Charizard pun bertempur lagi melawan Incineroar. Di situ Charizard pun menang telak dari Incineroar, dan Cross pun kesal dengan kekalahannya itu. Benar seperti yang dikatakan oleh Surreal nih, kekalahan itu ada untuk kita bisa belajar, memperbaiki kesalahan kita. Di sini Ash pun belajar dari kekalahannya melawan Cross, sehingga ia pun bisa memenangkan pertandingan itu. Cross pun kesal kalau dia juga ingin menjadi kuat dan ingin melihat Ho-Oh, tapi sayangnya kenapa ia tidak terpilih untuk mendapatkan Rainbow Wing-nya. Menurut Ash itu bukan hanya tentang kekuatan saja, tetapi tentang ikatan yang kuat antara trainee dengan Pokemon. Ash ingin memiliki hubungan yang baik dengan Pokemon-Pokemonnya. Ia juga ingin berteman dengan mereka, bukan hanya mencari kekuatan saja dan menjadi hebat, tetapi dia juga ingin tumbuh dan belajar bersama Pokemon-Pokemonnya. Cross pun kesal dan mengambil Rainbow Wing dari Ash dan memanjat batu itu. Namun sayangnya Rainbow Wing-nya berubah warna menjadi gelap karena Cross tidak memiliki hati yang bersih. Marshadow pun menangkap Cross dan menyegel kembali Rainbow Wing-nya, dan Cross tidak terima nih. Ia pun menyerang Marshadow-nya dengan Lycanroc. Lycanroc pun justru kembali menyerang Cross karena berada dalam pengaruh Marshadow. Hampir terdesak, beruntungnya Cross berhasil ditolong nih oleh Charizard. Cross kaget karena yang menolongnya ialah Pokemon yang pernah ia buang. Verity juga mengatakan kalau Charizard bahkan tidak pernah lupa dengan Cross kalau Cross pernah menjadi trainee-nya. Seluruh Pokemon pun berada dalam kendali Marshadow dan mengamuk. Menurut si Bonji, Ash harus mendapatkan lagi Rainbow Wing-nya karena Marshadow mendapatkan kekuatannya dari Rainbow Wing-nya. Mereka pun bekerja sama untuk membantu Ash nih bisa mendapatkan Rainbow Wing-nya lagi. Siapa sangka Cross justru akhirnya menolong Ash dengan menahan Lycanroc. Di situ Cross berusaha menyadarkan Lycanroc dengan membuatnya mengingat hari pertama mereka bertemu. Di situ Lycanroc pun kembali dan lepas dari pengaruh Marshadow. Sementara Pikachu akhirnya harus bertarung nih melawan Marshadow. Cross pun datang dan membantu mereka bersama Lycanroc. Mereka semua pun hampir kewalahan, tetapi Pikachu tidak menyerah nih. Ia juga terus maju melawan Marshadow. Namun sialnya ledakannya sangat besar, Marshadow pun juga kelelahan dan Pikachu pun kalah. Sementara Ash pun dipojokkan dengan para Pokemon itu dan diserang di ujung tebing. Di sisi lain teman-temannya pun juga sama menghadapi serangan dari Pokemon lain. Ash pun menyuruh Pikachu untuk masuk ke dalam Pokeball-nya agar terlindung dari serangan itu. Sementara Ash yang akan menghadapi para Pokemon lagi. Jika diingat kembali, momen ini juga pernah terjadi saat mereka bertemu dengan Spearow. Ash yang mencoba melindungi Pikachu lagi. Di situ Pikachu bangkit lagi nih dan kembali menolong Ash sama seperti waktu itu. Tapi di sini kita akhirnya mendengar Ash dapat mengerti apa yang Pika katakan.
Ash pun berhasil memasukkan Pika ke dalam Pokeballnya dan memeluk Pika dalam genggamannya. Sementara Ash sendiri pun terkena serangan dari para Pokemon itu. Marshadow pun menyaksikan kejadian itu. Pika menghampiri Ash yang hampir menghilang itu. Ia sangat sedih nih, Ash benar-benar menghilang. Akhirnya kendali Marshadow pun hilang dan seluruh Pokemon pun kembali seperti semula. Sementara Pika masih sedih nih dengan kehilangan temannya itu. Sampai akhirnya muncullah sebuah cahaya dan Ash pun juga mengikuti cahaya itu sama seperti waktu Ash masuk ke dalam dunia hipnotisnya Marshadow. Keajaiban pun muncul dari sana. Ash pun kembali hidup lagi dan dapat bertemu dengan Pikachu dan juga teman-temannya. Kemudian muncullah lagi Rainbow Wing-nya dan Rainbow Flower mekar lagi. Dan inilah saatnya Ash yang harus meletakkan Rainbow Wing-nya ke batu itu. Mereka semua pun akhirnya dapat melihat kehadirannya Ho-Oh. Menurut Bonji, orang yang dibimbing oleh Rainbow Wing akan bertemu dengan Ho-Oh dan akan menjadi Rainbow Hero. Sementara di sisi yang lain, tim Rocket juga melihat Ho-Oh dari kejauhan. Ho-Oh pun terbang mengitar bukit dan memunculkan aurora di sana. Ternyata itu merupakan kekuatan dari Ho-Oh dan Ash pun menghampiri Ho-Oh dan mengajaknya untuk bertarung. Singkat cerita, sore harinya di Pokemon Center, Ash membawa Pikachu untuk diobati. Pikachu tidak mengalami luka yang parah atau serius. Terlihat di sini Ash sangat menikmati pertarungannya dengan Ho-Oh. Cross pun juga berpamitan dengan Ash dan yang lainnya. Ia juga mengatakan mimpinya kalau ia juga nanti akan menjadi lebih kuat nih dari yang sekarang. Begitu juga dengan Ash. Begitu juga dengan Surreal dan juga Verity. Mereka pun berpisah dengan Ash. Surreal akan pergi untuk kembali ke rumah dan belajar banyak hal tentang Pokemon di sana. Sementara Verity akan pulang ke rumah dan bertemu dengan ibunya. Surreal juga berharap kalau mereka bisa bertemu lagi di masa depan dan mereka pun akan bertarung. Mereka pun akhirnya berpisah dengan bahagia nih dan mengejar keinginan mereka masing-masing. Ash dan juga Pikachu pun kembali melihat pelangi dan mengejar lagi mimpinya berpetualang bersama Pikachu. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.